Ini posisinya strategis itu harapan saya. Sebenarnya sebelum Kiai Said dulu, Allahyarham Gus Dur itu juga sudah diberi gelar penghormatan oleh Keraton Kasunanan Surakarta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa dzukhrina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sela-sela kegiatan yang Mbak Idwam ya, saya bisa duduk kembali bersama beliau di sini, masih dalam rangka mempelajari nasab manusia termulia di dunia dan di akhirat tentunya, yaitu nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa nasab ini satu paket dengan ilmu ya, sanad. Padahal tidak. Dalam hal ini Mbak Idom akan menyampaikan katanya ini informasi yang luar biasa terkait masalah nasab dan sanad keilmuan. Saya pun terkaget-kaget di mana ada tokoh-tokoh besar nanti yang akan disinggung oleh Mbak Idom tentunya, yang apabila kita menyikapinya dengan baik, tentu seharusnya informasi ini akan membawa maslahat ya Mbak Idom ya, bukan madharat seperti kemarin itu. Sehingga saya minta kepada teman-teman semuanya, kita menyinggung ataupun membahas seseorang yang terkenal ataupun sudah jelas keilmuannya, menyinggung seseorang yang sudah jelas manfaatnya untuk orang lain, bukan berarti kami istihza, mengenyek ataupun menghina mereka, sama sekali tidak. Akan tetapi fenomena yang ada di dalam hati kami itu mengharuskan untuk menyebut beberapa nama yang sudah terkenal dan sudah tampak jelas maslahatnya. Seperti nanti akan membahas Gus Baha, Said Akil Siroj, bahkan Gus Dur ya Mbak Idwam ya. Yang pertama Mbak Idwam, katanya kaitannya dengan masalah nasab ini ya. Masalah nasab, Gus Baha menyampaikan di beberapa pengajian beliau bahwa Wali Songo tentunya itu memang dari Yaman, Mbah. Memang dari Yaman. Ini menurut Mbah Idwam memang beliau itu tahu segalanya, sehingga apapun yang beliau sampaikan terkait masalah menasab juga harus kita ikuti, karena beliau seorang tokoh ulama besar, ahli tafsir yang sudah jelaslah siapapun mengakui kealimannya. Saya sendiri sering menggunakan hujah-hujah dari beliau untuk kehidupan saya sehari-hari, Mbak Idwam, sering saya gunakan seperti itu. Misalkan la taqata li zulmatin amaman nur, itu kan dari Gus Baha saya dengarnya itu. Akan tetapi kaitannya dengan masalah Wali Songo ini, beliau mengatakan kalau Wali Songo nasabnya dari Yaman, berarti Ba'alwi begitu Mbak Idwam. Di mana hal ini kita menyimpulkan kalau Gus Baha itu termasuk salah satu tokoh yang membela Ba'alwi dalam polemik nasab ini, Mbah. Nah, sementara keyakinan kami dengan data-data yang ada, termasuk dari keraton, sangat sulit untuk menyimpulkan ataupun meyakini bahwa Wali Songo itu dari Yaman. Itu yang pertama Mbak Idwam, masalah Gus Baha meyakini Wali Songo dari Yaman dengan berbagai argumentasinya beliau ya. Ini coba Mbak Idwam terangkan tentang Wali Songo dengan data-data yang Mbak Idwam punya, dengan hujah-hujah yang Mbak Idwam punya, karena tidak menutup kemungkinan hujahnya Gus Baha dalam hal ini, dalam hal nasabnya Wali Songo akan terkalahkan dengan hujahnya Mbak Idwam, ya kan? Masih ada kemungkinan seperti itu. Kemudian misalkan ini Mbak Idwam nanti ditemukan dengan Gus Baha atau kita sholat ke Gus Baha ya, mulai dari rezeki,
seperti kemarin telah suang ke keraton untuk ngobrol dengan Gus Baha masalah nasab Wali Songo, kira-kira Mbak Idam mau apa enggak? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Mbak Idam, monggo dijelaskan tentang Gus Bahauddin Nur Salim. Monggo Mbak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya memang, ini langsung saja ya, kemarin saya memang melihat videonya Gus Bahauddin Nur Salim, salah satu kiai yang sekarang itu menjadi idola. Saya juga mengidolakan beliau karena beliau itu ulama yang sangat langka untuk zaman ini. Ya. Karena kiai kalau zaman sekarang kalau sudah hafal Quran kan biasanya dengan literasi kitab tidak begitu mendalam kan ya. Biasanya kayak gitu. Ya biasanya kan kayak gitu. Ya, Rata-rata kalau kiai yang sudah hafal Quran literasi kitabnya kan dia tidak dimunculkan lah begitu saja. Ya, semua dimunculkan ya nggak begitu banyak referensinya lah. Begitu juga sebaliknya, kiai yang sudah literasi kitabnya itu banyak, fan fikih punya, menguasai, fan usul fikih menguasai, fan mutabahir bil lughatil arabiyyah jelas. Itu biasanya nggak hafal Quran kan begitu, biasanya kan begitu. Atau hafal tapi tidak nampak. Iya, atau hafal tidak nampak. Kalau Gus Baha kan seolah-olah diborong itu ya ahli Quran, ya ahli fikih, ya sejarah dan lain sebagainya. Itu kan memang ya saya terkagum-kagum dengan akal beliau. Salah satu ilmuwan beliau lah ya. Ilmuwan beliau, akal raksasa lah cara peribahasanya kan begitu. Namun untuk terkait dengan cerita atau nasabnya Wali Songo, sejarah Wali Songo, memang saya tidak merujuk ke beliau, tapi saya menghormati beliau dalam sisi keilmuan keislamannya. Tapi kalau sejarah Wali Songo, saya tidak ikut beliau. Karena apa? Karena data-data sejarah tentang Wali Songo, tentang nasabnya Wali Songo, itu saya lebih condong ke data-data yang ada di keraton. Karena data-data yang ada di keraton itu bisa detail, terus sanadnya jelas, ini Sunan Bonang seumpama nasabnya ke sana. Ini kok sampai ngutip dari mana? Dari sini sampai Sunan Bonang sendiri. Begitu, ada sanadnya jelas, terus makamnya di sini. Itu wah jelas banget lah begitu. Besok mungkin kalau saya punya kesempatan ya saya kupas satu-satu Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu siapa dan sebagainya. Karena yang bergelar Syekh Ahmad Jumadil Kubro juga banyak juga, ada mantunya, ada putranya, ada cucunya. Ini kan, nah ini yang mungkin tidak semua kiai-kiai itu tahu ya. Yang jelas begini, kemarin kan mungkin 1 mingguan lebih ya, saya kan sudah ngonten dengan panjenengan. Kalau menurut pendapat saya, memang ada keterputusan riwayat sejarah Wali Songo dengan kiai-kiai kita, kiai-kiai sekarang, terutama dengan kiai-kiai yang berada di organisasi NU. Kenapa saya bilang begitu? Karena NU kan selalu memproklamirkan diri penerus Wali Songo dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya memang ada keterputusan riwayat sejarah Wali Songo itu memang menurut saya nyata. Karena saya membaca di lapangan, itu nyata memang. Salah satu faktornya kemarin saya kan sudah menyampaikan ketika zamannya Syekh Nawawi Banten, zamannya Syekh Mahfud Termas, zamannya ahli hadis siapa yang dijuluki Musnid ad-Dunya itu Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kan ada semacam perubahan sosial keagamaan, yaitu terutama tentang sanad keilmuan lah ya. Itu kita itu jadi sanadnya langsung ke Timur Tengah. Kalau zamannya kerajaan Islam itu kan sanad kita ke Wali Songo karena jaraknya masih jaraknya masih dekat. Tapi terutama yang jelas kan pada zamannya kerajaan Islam, baik itu kerajaan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang
sifatnya itu kegiatan keagamaan maupun keilmuan keagamaan Islam itu yang menghandle kerajaan loh. Jadi sanad kita Wali Songo dulu, sanad budaya kita. Nah setelah VOC masuk, banyak Trah Wali Songo sendiri, banyak orang-orang Nusantara sendiri yang ngaji ke Timur Tengah, akhirnya kita kiblatnya ke Timur Tengah. Dan faktanya memang ya begitu kan, faktanya memang begitu. Dan di pondok-pondok pesantren itu yang dikejar lah bahasa orientasi pembelajaran keagamaannya kan, bagaimana kita bisa mutabahir biluhotil arabiyah, bagaimana kita bisa memahami usul fikih, bagaimana kita bisa memahami kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan sebagainya, kan orientasinya itu. Iya kan? Ya. Nah, terus kita kan di pondok pesantren tidak mempelajari dan tidak dipelajari, tidak diajarkan tentang budaya Wali Songo, sejarah Wali Songo yang data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita lebih ke sejarah-sejarah Wali Songo yang menurut saya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena langsung sih kita ke Timur Tengah, kiblatnya Timur Tengah, sehingga kita dengan kalangan taruhlah kalangan Ba'alwi yang selalu menggembar-gemborkan dirinya juga Trah Wali Songo juga, akhirnya kita ikut ke sana. Dan ini mempengaruhi baik yang awam maupun ulama juga, termasuk Gus Baha. Ini sebelum ketinggalan ya, ketinggalan jauh nanti pembahasannya, saya ingat betul dulu memang di pesantren itu untuk mendengarkan atau mempelajari sejarah Wali Songo, jujur di pesantren tidak ada. Justru saya sendiri itu memahami ataupun mempelajari sejarah Wali Songo itu dari buku-buku luar, yang tidak tahu pengarangnya siapa, yang tidak tahu benar dan tidaknya dan datanya bagaimana, itu ya itu yang dipelajari. Karena memang di pesantren tidak ada pelajaran tarikh Wali Songo, tidak ada. Semua kitab-kitab yang kita pelajari di sana adalah kitab-kitab Timur Tengah. Betul. Iya, itu pun juga tidak harus punya kan. Kadang kita juga buku punya pinjam punya teman, kadang yang beli di pasar itu. Ya, yang harganya 10.000, 15.000 ada gambarnya itu. Iya. Terus lagi itu kan kalau nonton sejarahnya Wali Songo, lihat sejarahnya Wali Songo, mempelajarinya lewat film-film itu loh, yang isinya cuman adu kesaktian doang Wali Songo itu. Iya kan, kalau dipikir-pikir sekarang memang aneh, masa Wali Songo kerjaannya kayak gitu doang, di film-film kan tidak mungkin. Sementara Wali Songo kita tahu mereka adalah pembawa Islam, di mana Islam itu sangat banyak keilmuannya. Sehingga ketika saya mendapatkan informasi tentang Wali Songo lewat jenengan yang dari Keraton itu, tertarik betul. Nggak marah-marah Mbak Idham. Lanjut. Ya, jadi kan intinya kan saya menyampaikan kan ada benarnya juga kan, masuk akal. Ada keterputusan riwayat sejarah Wali Songo yang sampai pada kita. Ya mungkin kayak seperti kiai-kiai lah, kiai-kiai kan cerita sejarah Wali Songo kan ya dari lisan ke lisan kan. Ya, beliau kiai-kiai kita, masyayikh kita kan tidak menunjukkan ini loh datanya. Ini sanad kitabnya dari sini sampai Sunan Bonang atau sampai Sunan Dalem dan sebagainya kan enggak, hanya dari lisan. Akhirnya ya banyak kerancuan yang jelas ya. Termasuk itu yang disampaikan Gus Baha kan, Wali Songo itu mayoritas marganya bahasa Iban. Nah ini saya tidak setuju. Karena apa? Karena saya itu pernah membaca serat Candrakanta itu karya Raden Ngabehi Condro Pradoto. Itu seorang jaksa kawedanan dari Keraton Surakarta. Nah itu kan ada salinan seratnya itu ada sanadnya. Raden Condro Pradoto itu nulis serat Candrakanta itu dari siapa sampai Raden Ngabehi Ronggo Warsito, terus pokoknya sampai Sunan Bonang. Nah, saya kan lebih percaya itu daripada versi-versi Pahlawi atau versi kiai kita yang tidak menunjukkan data dan apa ya. Soalnya ini ribet banget sih ya. Kiai-kiai kita yang zuriyah Wali Songo itu kan merasa Pahlawi juga, ini kan repot.
Kenapa merasa Baklawi? Ya karena mungkin awalnya memang kita ada keterputusan riwayat sejarah tentang Wali Songo, terus Baklawi mengklaim dirinya zuriyah Wali Songo min jihadil lewat raja-raja. Baklawi kan mengklaim keturunan raja-raja Islam di Nusantara itu yang kemarin saya singgung, ada organisasi macam-macam itu. Ya. Nah, ini memang fakta. Jadi Baklawi itu punya jaringan yang luas, terstruktur, sistematis dan masif untuk membelok-belokkan sejarah, mengklaim nasab dan lain sebagainya. Dan parahnya lagi, orang yang memang orang tersebut mungkin memang keturunan raja-raja Jawa atau keturunan Wali Songo, tapi minta isbatnya itu ke Baklawi, kan ini kan jadi blunder sekali nantinya. Iya kan? Ya. Baklawi merasa keturunannya kerajaan Islam, dan yang kerajaan Islam merasa Baklawi, kan repot ini jadinya. Nah, itu padahal saya baca di Serat Candrakanta itu karya Raden Ngabehi siapa tadi, Condro Pradoto, itu Wali Songo bukan Basaiban, bukan Baklawi, tidak dari Yaman, dan Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu bukan bukan Al-Kazimi juga loh. Bukan Al-Kazimi? Bukan, tapi lewat kakaknya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Jadi tidak lewat Imam Ja'far Shadiq, enggak lewat Musa Al-Kazim begitu. Nah, ini kan ya silahkan lah, ruwet lah. Kalau ada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan cucunya Wali Songo, nasabnya jadi Musa Al-Kazim atau apa, ya silakan saja lah. Saya enggak mau nyinggung yang macam-macam lah ya, tapi saya enggak percaya itu saja. Saya lebih percaya keraton. Karena apa? Keraton bisa menjelaskan detail, ada sanadnya, menjelaskan makam juga bisa. Makamnya, contoh begini, kalau orang keraton memang dia keturunan keraton dan punya kekancingan, pasti dia bisa menjelaskan makamnya bapak saya di sini, mbah saya di sini, buyut saya di sini, canggah saya di sini, terus sampai Sunan Ampel, mungkin sampai Sunan Derajat atau sampai Wali Songo dan lain sebagainya. Itu bisa loh, detail loh, makamnya di sini. Jadi nggak hanya sebatas bin sampai Wali Songo, tapi makamnya dicari brundet. Datanya juga ada. Kalau saya lihat di lapangan yang mengaku keturunan Wali Songo yang tidak berafiliasi dengan keraton, kan blunder. Ya. Makam tidak bisa menjelaskan makamnya canggah sampean, terus apakah dhuwure canggah apa jenengane lah, wareng dan sebagainya, itu nggak bisa. Ini fakta loh. Ya. Fakta di lapangan. Saya kalau bicara itu ada narasumbernya, dan saya juga memang wawancara observasi ke keraton beneran, ke keraton, ke makam-makam, wawancara dengan abdi dalam keraton yang gelarnya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung dan sebagainya, enggak saya sebutkan, tapi saya dan dilihatkan manuskripnya juga yang tulisan Hono Coroko, terus dijelaskan. Ini saya memang wawancara beneran. Nah, terkait dengan Gus Baha tadi, ya saya menghormati beliau, menghormati keilmuannya, tapi untuk urusan sejarah Wali Songo saya tidak ikut beliau itu saja. Dan saya tidak meyakini bahwa Wali Songo itu Basaiban seperti yang disampaikan Gus Baha. Saya lebih meyakini bahwa Wali Songo ya memang betul zuriyah Nabi, betul, cuma kan bukan Basaiban, bukan Baklawi, bukan Musa Al-Kazim. Itu. Dan saya berpegang pada data keraton itu. Kalau mau protes, ya protes ke keraton sana begitu, jangan ke saya. Karena saya kan membaca begitu, wawancara dan lain sebagainya. Itu. Dan itu ada sanadnya sampai ke Sunan Bonang. Nah, jadi yang menulis bahwa Syekh Ahmad Jumadil Kubro nasabnya sampai Kanjeng Nabi lewat kakaknya Muhammad Al-Baqir, beliau sendiri. Bonang ya? Iya, ada datanya begitu, intinya begitu, ada sanadnya. Dan itu yang menyusun juga orang-orang keraton yang punya jabatan juga. Jadi nasabnya Wali Songo punya otoritas. Jadi nasabnya Wali Songo itu terdata
menjadi administrasi negara lah, gampangannya begitu Ya, bahasanya yang mudah saja. Saya juga kadang-kala sulit menjelaskan ini. Yang intinya menjadi masuk dalam administrasi negara juga. Jadi ya saya lebih kuat daripada ormas kan, ya, ya. begitu. Bukan berarti saya nyinggung ormas loh ya. Ya intinya ya lebih kuat lah, lebih kuat keraton daripada ormasnya. Entah itu kan ini banyak banget nih yang saya sudah menyampaikan berkali-kali apa Mbak Alwi itu merasa cucunya Wali Songo juga, merasa Wali Songo juga Baklawi, merasa keturunan kesultanan Islam di Nusantara juga, yang keturunannya Wali Songo juga merasa Baklawi juga, kan repot. Karena apa kok bisa begitu? Karena apa? Kiai-kiai kita, masyarakat kita itu jauh dari punjernya. Begitu, jauh dari punjer peradaban Wali Songo yaitu yang ada di keraton. Begitu maksud saya. Dan harapan saya ini ya entah ini nanti dilihat atau tidak oleh orang yang saya sebutkan nanti, ya terserah. Tapi harapan saya video saya dilihat terus direspon, terus ada apa namanya ya ada pergerakan yang baik lah. Karena saya kemarin itu lihat bahwa bukan kemarin, ini sudah lama sebenarnya. Seperti Kiai Haji Said Akil Siroj, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj itu idola saya, itu beliau. Beliau idola saya. Itu juga sudah diberi gelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Kapan itu Mbak Idam? Tahun 2020 lah. Sebelum polemik nasab saya sudah lihat memang di media sosial. Kanjeng Raden Aryo Kiai Haji Said Akil Siroj. Raden Aryo ya. Terus Gus Nuril Arifin Husain juga mendapatkan gelar penghormatan dari keraton. Nah, itu sebentar itu Kiai Said dan Gus Nuril juga Zuriya Wali Songo berarti. Ya kalau itu bukan gelar sebagai Zuriyah Wali Songo, itu gelar penghormatan lah intinya begitu. Nanti ada sesinya sendiri gelar penghormatan. Ya, oke. Enggak, maksud saya begini, Kiai NU kan sudah ada yang mendapatkan gelar penghormatan dari keraton. Contohnya itu Kiai Said, terus Gus Nuril. Sebentar Mbak Idam, ini jendela ini loh. Gelar penghormatan itu bukannya berarti diisbat dari keraton bahwa nasabnya itu ke keraton. Ya enggak harus. Enggak harus juga. Enggak harus. Sampaian jadi abdi dalam keraton, terus punya jasa track recordnya bagus, kan dapat gelar. Begitu ya. Iya, enggak harus keturunan. Ya, tapi gelar keturunan ya ada. Begitu loh. Ya, gelar keturunan ada. Kiai Said kan gelar penghormatan tentang mengangkat budaya kalau enggak salah. Ya. Begitu. Termasuk Allahyarham dulu, siapa yang pengarang Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto juga mendapat gelar itu. Begitu. Maksud saya begini, Kiai NU, Kiai yang sudah mendapatkan gelar dari keraton, harapan saya itu menjembatani loh. Menjembatani informasi-informasi yang ada di keraton tentang sejarah Wali Songo, tentang nasab Wali Songo nanti disampaikan ke masyarakat. Kenapa saya sebutkan yang dua ini, Kiai Said dan Gus Nuril? Karena posisinya sudah strategis loh. Beliau tokoh nasional, masyhur, al-alim al-alama, posisinya strategis loh. Ya. Loh kalau saya ngapain? Kalau saya menyebarkan sejarah Wali Songo, walaupun datanya dari keraton loh ya. Siapa sih ngandel gue? Ya siapa sih ngandel loh? Siapa kasih bocah cilik? Bocah cilik cerukane Mbah Maning. Pokoknya nggak strategis lah, posisi saya kan nggak strategis loh. Yang strategis kan Kiai Said, wah strategis, profesor, ya? doktor, wah menyawito di keraton, mendapat gelar dari keraton, menyampaikan data-data dari keraton, kan nanti lebih. Mantan ketua umum PBNU. Mantan ketua umum PBNU, mantan apa lagi? Pokoknya perannya sudah banyak lah untuk bangsa ini beliau. Kan lebih dindel masyarakat daripada saya. Itu loh, masa saya ya terlalu detail ini sebenarnya ya mungkin kurang sopan juga ya, tapi ya gimana lagi sih, saya pengen ngomong sih. Nah ini jadi
saya apa ya, ini bahasanya gimana sih ya? Minta kan ora pantas lah ya, harapan lah, saya berharap kepada Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj itu menjembatani data-data yang ada di keraton tentang sejarah Wali Songo, tentang nasab Wali Songo. Kan beliau sudah mendapatkan gelar dari keraton, kan jadi nantinya kan masuk ke keraton mudah loh. Daripada sampean seumpama bukan abdi dalam, bukan siapa-siapa, tiba-tiba ke sana minta data, kan nggak logis ya. Siapa sih kamu? Kalau Kiai Said kan sudah, wah, strategis sekali ini. Maka ini menurut saya Kiai Said harus muncul ini. Sudah muncul ya Said. Ya maksudnya muncul membawa data Wali Songo yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksud saya begitu loh. Ini posisinya strategis, itu harapan saya. Sebenarnya sebelum Kiai Said dulu, Allahyarham Gus Dur itu juga sudah diberi gelar penghormatan oleh Keraton Kasunanan Surakarta loh. Oleh Sinuhun Susuhunan Pakubuwono 12. Itu sudah diberi gelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta, apa gelar Kanjeng Pangeran atau siapa lah, lupa saya, Kanjeng Pangeran kalau nggak salah. Tapi Gus Dur guyon. Gus Dur kan memang suka guyon gitu. Guyon begini. Ya, tapi nanti saya jangan sampai dipanggil Gusti ya. Terus Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 12 bertanya, kenapa enggak dipanggil Gusti? Kenapa enggak mau dipanggil Gusti? Nanti kalau dipanggil Gusti kan jadi Gusti Dur ya gitu. Gus Dur sih ya. Gus Dur ya, jadi Gusti Dur ya. Aduh. Ya ini ya lucu, tapi kan lucu-lucu gimana ya? Karena apa? Karena gelar Gusti itu kan untuk anak raja. Gus Dur nggak bakal dapat gelar Gusti, itu nggak bakal, karena Gusti itu untuk anak raja. Nah ini kan bukti bahwa apa ya, kiai-kiai kita yang kiai-kiai walaupun kelasnya itu sudah nasional, ini memang nggak tahu tentang sejarah Wali Songo, tentang pugeran keraton dan sebagainya, memang kurang paham begitu. Karena apa? Ya memang sudah mungkin zamannya begini. Iya, ilmu sendiri. Yang jelas ilmu sendiri yang harus observasi, harus wawancara dan sebagainya. Nggak bisa mentang-mentang ahli tafsir, ahli fikih, ahli mutafahir bil khotil Arabia dan sebagainya, tapi nggak apa ya namanya, yang nggak observasi, ya tetap nggak tahu lah. Iya. Kan begitu. Jadi nggak bisa mentang-mentang ini loh, beliau ini ahli tafsir, dapat ilham misalkan. Dapat ilham misalkan. Ya nggak bisa seperti itu. Itu apalagi? Ya mungkin itu juga sudah lumayan peng-pengan saya ini otaknya. Ya. Ya kayak mungkin di closing dulu Mbak Idam, jangan banyak-banyak nanti stres kita. Besok lagi ya. Besok Tapi lagi. yang banyak waktu sampean. Kalau saya enggak ada sampean juga enggak bisa ngonten ini. Ya. Ini di closing dulu sini. Ini saya yang nutup ya. Alhamdulillah, ini Mbak Idam, terima kasih ya. Bukan berarti Mbak Idam itu suul adab terhadap Gus Baha, apalagi saya ya, atau dengan kiai-kiai besar kita yang lainnya, bukan. Artinya justru yang apa namanya, ketika kita berbeda pandangan tentang sebuah keilmuan, ini kan ilmu kan, pengetahuan kan, dengan yang lainnya, itu merupakan bukti bahwa kita itu tidak menganggap kiai kita adalah Tuhan, ya kan Mbak Idam? Betul. Karena kadang kebablasan kita, betul, mempertuhankan kiai juga tidak boleh, seperti yang sering dikatakan Gus Dur juga kan, jangan mentuhankan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, bukan Allah, kan begitu. Islam itu agama, bukan Tuhan. Mempertuhankan agama juga tidak boleh. Makanya begitu nggih saudara-saudara. Artinya untuk sejarah nasab Wali Songo itu kita lebih percaya terhadap data-data yang ada data-data yang real yang ada di keraton. Nggih. Bukan berarti orang ngantil karo Gus Baha dosa aku walat, tidak seperti itu. Mungkin itu nggih Mbak Idam, terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi rahmat oleh Allah, hidayah tentunya kan, dan kesehatan serta uang yang banyak agar ya ngapain kepenak Mbak Idam ya. Ya. Duit sing akeh, amin pura. Amin.
Oke, begitu dulu nggih, saudara-saudara. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.